record. Ya, lihat di komputer saya aja. Oke, siap. Nah, baik. Begitupun dengan yang kedua, melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Artinya Bapak Ibu mengajar, lihat di SKKBM-nya. SKKBM-nya lihat oleh kepala sekolah di situ. Misalkan ngajar di kelas 10, MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, IPS 1, IPS 2, IPS 3, kelas 10 nya udah 6 tuh. Berarti 6 kelas 10. Wah, misalkan borongan misal ya. Berarti 6 kelas, berarti 6 laporan. Kalau misalkan ternyata Ibu ngajar lagi di kelas 11 MIPA 1, MIPA 2, kelas 12 MIPA 1, MIPA 2, berarti ada 10 kelas, berarti 10 laporan kegiatan kita mengajar. Oke, paham ya? Nah, ketepatan waktu biarkan saja. Berikutnya, hasil pembelajaran itu Bapak Ibu sama dengan pelaksanaan pembelajaran. Berarti 10 kelas. Nilai kelasnya kan nanti akan dilaporkan. Nilai rapot kelasnya akan dilaporkan 10. Oke. Nah, berikutnya melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut itu misalkan gini Pak Ibu, melakukan remedial, pengayaan ataupun hal-hal lainnya terkait masalah pembelajaran. Samain 10 laporan. Misalkan tindak lanjutnya ya yang dilakukan. Karena kita mengajar di 10 kelas tadi. Oke. Nah, ini silakan menjadi wakil kepala sekolah bidang humas. Misalkan ya, atau menjadi bidang apa? Di sini ganti aja. Saya kan kurikulum. Itu ya. Oke, berarti ini ada yang lagi belanja cari minyak. Oke, siap Bu, saya mute ya, izin ya. Oke. Ini di Makassar ternyata banyak bahasa Jawa juga, Bu Dharma. Ada Pak, ada. Banyak ya. Oke. Juga, Pak. Ya, baik. Kalau begitu lanjut ya, nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan ini Pak, saya kan bukan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Saya bukan wakil kepala, tapi saya adalah wali kelas. Ya udah di sini menjadi wali ke kelas. Udah gitu aja, nggak usah pusing-pusing. Ketikkan aja. Jadi nggak perlu semuanya sama, hati-hati. Mentang-mentang aplikasi udah sama ininya semua. Masa semua jadi wakil kepala sekolah? Hati-hati ya, sesuaikan kata Bu Kepala, jangan gitu-gitu banget dong. ATM sih ATM ya. Tiru, amati, modifikasi sedikit berdasarkan kinerja kita sesuai dengan SK. Paham ya sampai sini wali kelas? Kenapa 6 laporan? Karena kan cuma 6 bulan. Laporan wali kelas kan setiap bulan kan bikinnya. Nah, gitu ya. Pak, saya bukan wali kelas, saya kepala laboratorium, silakan. Ketik aja ya. Oke, ketikin aja semua. Oke, yuk lanjut ke bawah. Melaksanakan asesmen kebutuhan peserta didik melalui bimbingan dan konseling. Nah, ini berarti adalah guru BK. Berarti kalau yang bukan guru BK itu berarti ini ganti dengan kegiatan-kegiatan yang benar-benar kegiatan yang kita lakukan. Rencananya, misalkan apa? Kita klik ke bawah ya. Oke, saya klik ke bawah nih. Saya coba gantiin aja. Ini kan juga sama, ini kan SMK, ini SMK ya. Kenapa saya bikin contoh ini? Karena memang artinya nanti kalau misalkan saya udah sampai menjadi laboratorium, terus kemudian saya ada tugas lagi, ganti aja Pak Ibu sebagai wali kelas. Gitu ya. Menjadi wali kelas. Udah. Pak, ini kan nggak kepake Pak, yang ini yang ke bawahnya, ya kan? Misal nih, udah selesai. Ingat, yang poin 1 itu kan terkait manajemen, supervisi, dan kewirausahaan. Jadi jangan dicampur adukan dengan PKB, karena PKB nanti di poin 2. Ya, oke. Misalkan di sini adalah kegiatan apa lagi Ibu? Ibu Agustina apa kegiatannya? PKB juga. Iya. Apa kegiatannya? Selain ini. Salah satu pembimbing di kelas riset. Ya, tuliskan di sini. Iya. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Kalau sudah, Pak, kan pokok kita memang sampai sini. Betul, jangan diada-adain. Udah, yang penting kita kontrak itu sesuai dengan realita kita, kemudian
kita lakukan sebaik mungkin. Jangan pengen banyak-banyak ya, nggak terlaksana kan juga itu ngarang nantinya, ngayal-ngayal. Ya, oke. Enggak, tinggal ini misalkan Pak, berarti yang ini yang Bu BKK ini Pak nggak dipakai ya. Udahlah Pak, saya hide aja, saya sembunyiin aja. Boleh, tinggal di blok kayak gini. Klik kanan, hide, sembunyikan. Udah selesai. Tuh. Jadi tinggal menyiapkan rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai, evaluasi, menjadi laboratorium, sama menjadi wali kelas. Selesai itu pekerjaan untuk poin 1, manajemen. Ya, paham Pak Ibu sampai sini ya? Jadi kalau nggak kepake sembunyiin aja. Pak, saya lupa. Aduh, ada yang kelewat, gimana ini? Jangan ditambah barisnya, jangan ditambah karena nanti akan kacau ke sananya. Terus digimanain caranya? Ini kan nih nomornya, lihat. Nomor 31 ke nomor 51, berarti ada sesuatu yang disembunyikan ya. Nah, berarti kalau begitu kita blok lagi antara 31 dengan 53, klik kanan, unhide lagi, bukakan lagi. Tuh, muncul lagi. Kalau ada yang kelewat. Misalkan apa Pak? Oh Pak, di sini Pak ada satu tugas lagi saya. Misalkan di sini menjadi guru piket, misal karena SK-nya ada. Ya, berarti udah yang selain itu kita sembunyikan. Blok, klik kanan, hide. Selesai. Ya, ini sama semua. Berikutnya ada poin yang kedua. Bahwa di sini ada cantolan kinerja kita itu mengintervensi pimpinan kita. Artinya pimpinan itu akan bernilai baik kalau bawahannya baik gitu loh Bu. SKP sekarang itu seperti itu. Jadi nggak mungkin pimpinan akan baik kalau kinerja bawahannya itu adalah cukup atau sangat kurang. Nggak mungkin. Kalau kinerja bawahannya cukup, berarti akan hasil kinerja pimpinannya juga cukup. Itu ya, itu Bapak Ibu SKP sekarang. Begitupun nanti kalau kepala sekolah semua kinerjanya cukup atau kurang, berarti Kakanwilnya kinerjanya kurang. Gitu loh. Nah, itu saling mengintervensi semuanya SKP yang sekarang. Paham ya kenapa muncul kinerja pimpinan kita. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini Pak Ibu, di PKB itu kan tahu di Permenpan RB. Silakan dicek apa kegiatan-kegiatannya di sini. Ya, yang pertama misalkan Ibu mengikuti diklat 30 sampai 80 kan AK-nya 1 ya, itu. Misalkan Ibu merancang, oh saya ingin diklat daring, luring atau apapun bentuknya, ingin diklat, dan saya rencanakan di bulan Juli sampai Desember ini saya dapat 4 sertifikat. Karena sekarang kan gampang, ketika itu kan banyak ya sekarang. Udah langsung aja di sini tulis, kemudian tulis lagi dan tulis lagi. Nah, kalau yang ini misalkan Ibu guru penggerak, kemudian kalau guru penggerak belum ada ya kalau di MAN ya. Kebetulan kan? Maka Bapak Ibu kalau tidak ada seperti saya bilang tadi tinggal sembunyikan. Berarti kalau disembunyikan ini nolkan aja ya biar ada tanda. Nolkan aja. Kayak yang tadi nih, saya lupa. Kayak yang tadi ini biar nanti Bapak Ibu enggak ribet di sininya, mau dihilangin aja juga nggak apa-apa. Nggak usah diisi. Kalau yang mau dihilangin nanti ya. Nggak usah diisi ini, rencangan ininya nggak usah diisi. Nah, nggak usah diisi. Kemudian sembunyiin lagi. Nah, artinya kita menganggap bahwa ini bukan kinerja kita untuk tahun ini. Udah, begitupun yang tadi yang ini mau dinolkan atau mau dihilangin juga terserah. Artinya saya nggak ngisi itu menjadi kontrak saya dengan pimpinan saya. Sembunyiin aja. Menyusun kurikulum pada suatu pendidikan. Kalau Bapak Ibu ada SK-nya silakan. 1 SK. Kalau tidak ada seperti tadi bunyinya disembunyiin aja. Delete. Saya emang nggak masuk Pak untuk menyusun kurikulum di KTSP ya, menyusun buku dokumen 1. Kalau nggak ada ya udah sembunyiin. Berikutnya adalah kegiatan kolektif guru terkait di kegiatan apa namanya MGMP. Kalau di situ apa namanya saya lupa. Kalau di Kemenag itu MGP. sama. MGMP. Sama ya. Musyawarah guru mata pelajaran kan sama. Oke, berarti misalkan Bapak Ibu menerjemahkan ini saya dapat 2 sertifikat nih dari MGMP. Karena kan MGMP itu kan biasanya kan sebulan, tapi kan kolektif, enggak setiap kegiatan dapat sertifikat. Ya, kolektif. Kemudian berikutnya keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah, seminar umum ya ini ya.
seminar umum, kolegium, diskusi panel, silakan. Kan ada sekarang webinar gitu kan. Nah, kalau ini kan khusus MGMP misalkan ini ya. Kalau ini misalkan di webinar umum, silakan tulis kalau ada. Kemudian berikutnya mempublikasikan buku teks, buku pengayaan dan pedoman guru. Kalau misalkan buku berarti ada produk buku. Kalau di sini adalah pedoman guru ya udah tulis Bapak Ibu, produk pedoman guru. Nah, gitu. Di sini bukan buku tapi pedoman guru gitu ya satuannya. Seperti itu Pak Ibu, karena tidak semua pandai membuat buku, tapi kalau pedoman guru pasti biasanya sudah. Karena apa? Setiap kegiatan rancangan di awal itu dari mulai RPP, program, SK-SK dikumpulin sehingga menjadi sebuah pedoman. Kita akan melakukan apa di semester itu. Izin Pak, kalau misalkan LKS atau modul-modul itu masuk juga di situ Pak ya? Nah, boleh silakan. Tinggal diganti aja ininya ya Bu ya. Misalkan di sini Ibu nanti bunyinya adalah melaksanakan publikasi dalam bentuk gitu ya, boleh di sini. Dalam bentuk modul atau apalah modul ya. Berarti kalau modul berarti produknya adalah ganti ya menjadi modul. Sini juga sama menjadi modul. Gitu ya Pak Ibu, silakan sesuaikan. Jadi tidak mungkin sama setiap orang. Berikutnya adalah PTK. Kalau Bapak Ibu senang dengan PTK, kalau tidak ada lah PTK itu kan jadi penelitian tidak karuan karena lagi daring lagi sekarang gitu kan. Oke, nolkan saja. Jadi PTK-nya nggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu senang silakan lakukan. Ini sembunyikan. Baik. Berikutnya melaksanakan karya inovatif, bikin alat peraga. Kalau ada, kalau tidak ada nggak usah pusing-pusing. Toh Bapak Ibu kepala sekolah nggak akan nuntut Bapak Ibu harus bikin. Enggak. Karena itu kan tanggung jawab kita sendiri, silakan. Karena nanti kalau Bapak Ibu sudah kontrak menyatakan ada dan ditandatangan harus dilakukan. Kalau tidak ada, sudah ditandatangan, tidak ada kegiatannya, nggak akan ditagih oleh Ibu kepala sekolah. Tapi kalau ada jadi kontrak akan ditagih. Sembunyikan kalau tidak ada, ya. Gitu. Oke. Melaksanakan karya inovatif membuat alat peraga, kalau tidak ada ini semuanya udah ini karena copy paste, udah. Delete semuanya karena barisnya sengaja saya bikin banyak. Pak, apalagi ini ya kira-kira kegiatan saya menyangkut PKB, kira-kira apa nih? Ada Bu Erni, kira-kira apa? PKB apa lagi? Jadi fasilitator Pak Sekjen. Oke, menjadi fasilitator boleh di sini, boleh nggak di sini? Keikutsertaan pada kegiatan ilmiah. Nah, nanti di sini kan ada surat tugas nih, silakan. Biasanya kan menjadi peserta atau menjadi fasilitator di sini. Ya. Oke, sepakat ya? Ya. Kita jangan munculkan yang baru. Oke, cukup di sini. Oke. Berikutnya apa kira-kira? Ayo. Kalau misalnya Pak, karya inovatifnya dalam bentuk video pembelajaran dimasukkan ke situ saja ya. Bagus, masukkan ke sini. Berarti di sini nanti oke, yang ini kita jadi jangan ini unhide dulu ya. Berarti yang ini oke. Bapak Ibu, jadi misalkan ini enggak ada lah, udah saya ganti aja langsung menjadi membuat video pembelajaran. Ininya enggak ada ya. Boleh silakan. Di sini membuat baca karya inovatif, membuat video pembelajaran. Silakan. Wah, senang banget tuh kalau kepala sekolah bunyinya gini. Berarti guru-guru saya kreatif. Gitu ya. Oke, ini yang lainnya silakan disembunyikan. Intinya kalau tidak digunakan sembunyiin aja biar enggak terlalu terlihat nampak terlalu panjang lagi gitu kan. Nah, kemudian ini berapa video misalkan Ibu bikin karena 6 bulan misalkan Ibu bisa bikin 2 video. Maka di sini video ya. Oke, bentuknya video. Di sini adalah produk video. Terus laporannya Pak dalam bentuk itu saja ya, produk video saja. Iya, video saja. Iya, karena kan nanti yang menilai ini siapa? Yang menilai siapa? Yang menilai SKP siapa? Kepala. Ya, ibu kepala atau mendelegasikan kepada tim penilai kinerja. Nah, nanti akan dicek mana videonya, gitu kan. Merancang 2, ayo mana 2 sini, ayo mana 2 gitu kan, cara mudahnya gitu kan. Kalau nggak ada, cuma 1, ya udah tulis 1 kata tim penilai kinerja gitu kan. Ada 3, ya nanti di capaiannya tulis 3. Ya ini sampai sini sudah, oke?
Nah, sekarang yang kinerja tambahan menurut informasi dari BKD dan BKN udah untuk guru, kosongkan saja ya, nggak usah pusing-pusing, semuanya isi menjadi tugas utama. Jadi di poin 1 dan poin 2 saja yang ini yang perlu diisi. Kalau ini sudah terisi, kesananya enak, udah tinggal isi realisasi. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Untuk tugas tambahan itu teman-teman ada yang mengurus PGMI. Untuk tugas tambahan kan ada teman-teman yang ini ya. sebagai pengurus PGMI, Persatuan Guru Madrasah. Ada yang pengurus koperasi. Oke, nggak apa-apa. Isikan semua. Kemarin itu saya sempat berdebat juga dengan pihak BKN dan BKD. Bapak, oke. Kalau seandainya nanti Bapak SK-nya ada, gitu kan? Karena kan sifatnya kan eksternal ya, sifatnya eksternal. Ya, silakan tuliskan di kinerja tambahan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin memaksakan, saya sempat kemarin juga menanyakan bagaimana ini, apakah kita tetap di kinerja tambahan aja isinya? Pak, udahlah semuanya isikan di kinerja utama. Jadi Ibu nanti kalau misalkan ada tadi tugas yang tadi ya, oke, nanti disesuaikan dengan info yang ada di BKD provinsinya masing-masing. Sementara informasi yang saya terima adalah bahwa semua kinerja yang dilakukan oleh guru diinputkan di kinerja utama. Jadi kinerja tambahan dikosongkan saja. Gitu ya Bu ya. Kalau misalkan tadi menjadi apa tadi? Misalnya pengurus PGRI. saja. Atau Itu saja ya. Iya. Tetap di situ saja ditulisnya nanti. Oke. Terus untuk yang SK kepenelitian dalam madrasah juga di situ ya Pak, yang poin 2. Ya, Bapak Ibu jangan banyak-banyak. Ya, nanti banyakinnya di Dupak saja untuk kenaikan pangkat. Nah, ya. Itu triknya. Ini kan realitas daripada hal yang nanti akan dicek satu-satu oleh Ibu Kepala Sekolah. Ya, kalau di Dupak kan nanti oleh tim penilai, beda lagi itu akan ngeceknya dengan angka kreditnya kan. Kalau ini kan hanya sebatas saya kontrak tahun ini saya akan melakukan ini ya Bu ya. Hal-hal lainnya mungkin saya nggak perlu saya tuliskan di sini. Hal yang utama, kinerja utama saya aja nih yang menjadi kontrak dengan Ibu Kepala. Jadi Ibu Kepala nanti bisa melihat saya, teman saya A, B dan C itu pembedanya apa kinerjanya dari sini. Oke, paham ya? Ya, banyak-banyak pula nanti malah bikin puyeng. Oke. Bukan laporan Pak. Kalau terlalu banyak. Ya, Ibu pengen kelihatan sok kinerjanya, ternyata cuma bohong-bohongan tertulis doang. Udahlah, ini kan etika kita Bu Kepala. Saya kontrak dengan Ibu ya, kinerja saya ini Bu. Awasi saya, kontrol saya, semoga saya bisa melakukan 6 bulan kinerjanya seperti ini. Kalau enggak, kan nanti capaian kinerjanya akan terlihat ya. Menjadi pengurus ya udah cukup aja, buktinya apa sih ini? SK. Oke, berarti di sini SK ya, surat keputusannya 1. Kinerjanya kan masalahnya gini Bu, tercapai presentasi yang diharapkan. Nah itu yang kemarin jadi pertanyaan BKN lah, kamu tulisin yang gitu apa capaiannya, kinerjanya ya enggak, apa saya sekarang tanya, menjadi pengurus PGRI ketika dinilai apakah cukup SK-nya saja, kinerja dalamnya gimana? Ayo Ibu Kepala bisa menilai enggak? Evidence kegiatannya. Ya? Laporan kegiatannya, maksudnya keaktifannya di organisasi itu. Saya sepakat kalau itu nanti dicek satu-satu. Ya, artinya di sini berarti bukan SK nanti ditulisnya. Sepakat nggak? Karena kalau cukup 1 SK, nanti teman-teman capaiannya cukup nulisin 1. Nah, udah selesai. Akan berangka apa nanti hasilnya? Baik atau sangat baik. Betul nggak? Tapi kalau, nah itu maksud saya. Ada BKN itu ngomong gitu, wah kamu gimana cukup nulisin SK doang kok bisa dinilai menjadi baik dan sangat baik gitu kan. Tapi kalau misalkan di sininya adalah bukan SK tetapi laporan, silakan kamu ngapain aja di PGRI. Iya betul. Ya kan? Kamu ngapain aja di PGRI, oke saya nilai nanti.
Oke, Bu, kalau gitu saya kontrak dengan Ibu, ini saya tulisin menjadi pengurus PGRI, saya tulisin saya akan melakukan 6 bulan itu 3 kegiatan. Misal, baru itu kinerja namanya. Tapi kalau cukup hanya 1 SK doang kok jadi dinilai kok, Bu, gitu loh maksud saya. Iya kan? SK doang kok dinilai baik dan sangat baik. SK loh, awas hati-hati. Ya itu yang kemarin menjadi perdebatan kita dengan yang udah juga gitulah, sama aja kok. Menjadi pengurus PGRI jadi bonus ujungnya atau menjadi pengurus bla bla bla, cukup 1 SK tiba-tiba angka kreditnya muncul atau tiba-tiba kinerjanya ada. Nah itu dia, apa sih yang membuat pembedanya nanti dengan kinerja yang pengurus PGRI A, pengurus PGRI B, pengurus PGRI C, sepakat ya? Nah itu Bu Kepala. Nah berarti kalau Bu Kepala nanti mau karena pada dasarnya nanti yang meng-ACC rencana kinerja ini adalah kepala sekolah. Kata kepala sekolah, udahlah yang kinerja ini nggak usah dimasukin ya, karena nanti alat ukur pembeda kinerjanya nggak akan tercapai. Ibu yang berarti, nggak usah dimasukin. Nah gitu ya. Kalau misalkan udah, ini kita sepakati laporan pengurus, misalkan pengurus apa aja, 3 laporan. Kalau dia 2 laporan dalam 6 bulan kan kinerjanya terlihat. Dengan yang 4 laporan, dengan yang 6 laporan. Itulah Bu maksud saya. Oke, sepakat ya? 90 ini 6 bulan. Oke, gini aja ditulis di sini. Berarti untuk uraian ini Pak, semacam SK itu sebenarnya tidak cocok ya masuk dalam. Iya. Itu maksud saya. Karena Ibu Kepala nanti bingung apa yang membedakan Susah Baik, ngukur. kinerja A, kinerja B, kinerja C orang lain itu. Jadi kalau bunyinya adalah SK, hasil itu kerja udah di sini, diketawain. Apa yang pembedanya? kinerja laporan. Nah, kan namanya kinerja. Masa dengan cukup SK tiba-tiba dia dapat nilai gitu kan? Gitulah maksud saya. Kan bukti secara formalnya barangkali Pak, itu biasa. Gimana Pak Amal? Bukti formalnya Pak, bukti formal. Ya boleh evidennya ya. Silakan. Evidennya yang kita kejar adalah untuk membedakan antara kinerja A, B, dan C. Orang A, orang B, orang C adalah eviden kata Ibu Kepala tadi. Buktinya apa? Berarti kalau bukti adalah berbentuk, boleh laporan, berbentuk dokumen, berbentuk apa lagi terserah. Itu yang membedakan. Oke? Sepakat ya Pak Amal ya? Iya. Kalau sudah, ini kita amankan dulu. Ini baru kita balik lagi ke back. Rencana sudah, berikutnya keterkaitan. Nah, oke, yuk keterkaitan. Lihat sini. Ini kinerja-kinerja yang tadi sudah kita tuliskan di awal, akan nyangkut langsung ke sini. Tadi kita kan sampai pengurus PGRI ya. Iya. Oke, berarti yang ini nggak kepake ya. Oke, Iya. sepakat. Disembunyikan. Itu tuh ya. Berarti ada berapa kinerjanya kita lihat. Yang pertama menyiapkan rencana, melaksanakan, menilai, melakukan, menjadi laboratorium, wali kelas, guru piket. Nah ini kan program BKK enggak juga nih. Enggak kita pakai, oke. Ya enggak kita pakai, kita sembunyikan dulu. Maaf. Ini kita sembunyikan, saya enggak mau mouse ini. Sembunyikan, oke, hide. Ini juga disembunyikan. Oke, jadi ini juga disembunyikan. Tadi kan sampai guru piket yang nomor 1 itu kan? Sampai guru piket. Ini Pak 7 ke 12 ya udah ganti aja 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi saya dengan Ibu Kepala kontrak kerja saya ada 15 item dalam 6 bulan Bu Kepala. Kata Bu Kepala saya cek ya, awas ya. Yuk saya cek satu-satu. Menyiapkan rencana, butir kinerjanya, kegiatannya apa aja. Tulisin di situ Bu. Saya udah siapin nih kebetulan. Menelaah akal pendik, menyusun prota, prosem gitu, promes atau prosem lah, membuat RPP karena laporan akhirnya adalah RPP. Nah ini kegiatan, butir kegiatan itu adalah kinerja saya ini mau ngapain aja step-stepnya. Tapi jangan terlalu banyak step-stepnya, nanti memakan baris, cukup 3 aja lah ya, menggambarkan oh ada kinerja ini yang saya lakukan tahapannya gini, gini dan gini. Melaksanakan pembelajaran, misalkan membuat media, alat peraga, bahan dan melaksanakan pembelajaran. Evaluasi, misalkan membuat rancangan penilaian, instrumennya seperti apa, kemudian apa itu buku apa pedoman penilaian sebagainya, silakan ditulis. Melakukan tindak lanjut, misalkan melakukan pedoman program remedial, pengayaan dan sebagainya. Kemudian menjadi kepala lab, ngapain aja nih menjadi kepala lab?
kinerjanya, butirnya, misalkan apa? Nah, ini misalkan ini kan konseling yang tadi ya, ini kan contoh yang tadi. Diganti aja Pak Ibu. Aktivitas laboratorium misal ya. Misal. Nah, oke. Bapak Ibu ini silakan sesuaikan dengan kinerjanya karena saya nggak tahu juga. Wali kelas ngapain aja nih? Misalkan wali kelas membuat apa? Menyiapkan perencanaan pedoman kelas. Nah, piket dan sebagainya kan, seterusnya. Kemudian apa lagi? Mengembangkan laporan wali kelas. Kemudian terakhir misalkan membuat laporan bulanan yang akan dilaporkan kepada kepala sekolah. Ini outputnya apa? Berarti di sini laporan. Silakan sesuaikan saja. Ini misalkan laporan outputnya ya. Ini juga semua laporan semuanya. Silakan sesuaikan saja. Bisa diedit kok. Ini semuanya Bapak Ibu bisa edit. Menjadi guru piket ngapain aja silakan. Ya, tulis guru piket itu tugasnya ngapain aja. Tulis di sini. Mengikuti diklat ngapain aja. Berarti membuat surat tugas kan, ikut pelatihannya dan membuat laporan. Sama ini juga. Oh, tadi ini kan nggak ada sebetulnya. Oke, saya hide lagi. Berarti ini ubah menjadi 9 10 kolektif ada tadi ya, 11. Jadi Bapak Ibu nanti hati-hati, samakan dengan yang sebelumnya. Di hide aja, sembunyikan. 13, 14 item kerja kontrak dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Yang ini silakan sesuaikan. Ini adalah hasil akhirnya. Tadi apa? Laporan. Ini video. Oke, sesuaikan. Ini modul. Oke. Angka kreditnya silakan Bapak Ibu ya ambil dari Permenpan RB nomor 16. Dicari. Misalkan kalau yang PKG ini kan PKG nih ya, PKG wali kelas sebetulnya kan ada penilainya cuma 2% nanti ya. Tapi nggak apa-apa, disatuin aja nggak apa-apa. Penilainya di sini Bapak Ibu tinggal ganti aja golongannya berapa. 4B, Ya? 4B, 4B. 4B. 4B misalkan. 25,7 ini nilainya baik ya Pak Ibu, yang kita ambil baik. Oke, tapi sekali lagi BKD itu atau BKN itu nggak terlalu peduli terhadap angka kredit yang ada di SKP. Karena ujung-ujungnya nggak ada disambungkan dengan dupak, ya nggak ada ya Bu ya. Sok sadarlah, kita sadar diri saja. Nggak pernah ada keterkaitan hubungan antara angka kredit di SKP dengan penilaian angka kredit yang untuk kenaikan pangkat. Ujungnya nggak ada. Kita nggak ada. Ya Pak Amal ya, sudah berapa tahun Pak Amal menganalisa ini. Jadi seandainya ini pun hanya dituliskan saja silakan. Kalaupun enggak ya itu juga hanya sebagai bentuk bahwa ternyata BKN membuatkan format untuk yang jabatan fungsional yang ada angka kredit. Itu aja sih. Oke, sesuaikan saja. Kalau sudah Pak Ibu balik lagi ke back, sudah keterkaitan baru oleh Bapak Ibu kepala sekolah atau oleh tim kinerjanya akan direview. Direview ini. Tapi ini nggak perlu diketik-ketik lagi karena nanti ini sudah disesuaikan dengan yang sebelumnya. Ya, oke. Nih. Udah, ini tinggal seperti tadi aja. Silakan disembunyikan saja. Oke, silakan disembunyikan saja. Hide lagi. Oke, ini juga sama di hide lagi. Ini juga sama di hide. Jadi sebelum di print Pak Ibu cek dulu satu-satu ya. Ini ke bawahnya itemnya akan sama sampai bungkus PGRI kan tadi udah. Oke, hide lagi. Nah, udah. Nih udah tertulis nih ya. Pengelola kinerja adalah Ibu Kepala. Kemudian ini kan otomatis. Kalau ini otomatis dari isian yang dari rencana. Nah, catatan perbaikan itu akan diisi oleh Ibu Kepala Sekolah, oleh tim. Oh, ini udah oke. Kalau sudah biarkan kosongkan saja. Kalau sudah oke biarkan kosong saja. Kalau ada perbaikan, misalkan gini, oh ini Anda salah mengisi bukan 10 laporan. Kamu kan ngajarnya kan cuma 8 kelas doang. Kenapa ini 10 gitu kan? Oh silakan ubah menjadi 10 gitu. Seperti itulah mudahnya ya Pak Ibu. Oke, sudah berikutnya kita ke verifikasi. Nah ini diverifikasi oleh tim, yaitu tim verifikasi penilai angka kredit. Tepatnya Ibu Kepala Sekolah.
Tadi nanti tahapan awalnya sekali lagi tim itu harus di-SK-kan oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai tim penilai kinerja. Dibuatkan timnya ya, sehingga nanti bisa langsung memverifikasi ini. Nah, kalau sudah, ini juga sama otomatis, tinggal disembunyi-sembunyikan saja. Kan tadi sampai pengurus PGRI ya, sama dengan tadi, sama saja, disembunyikan saja. Oke, ini biarkan saja. Kalau tidak ada, kalau udah perbaikan, udah selesai, biarkan saja. Tanda tangan aja langsung. Baru setelah itu ditetapkan sebagai rencana kinerja saya yang dengan kontrak dengan Ibu Kepala Sekolah ya. Ini ya, ini kan nggak ada, tinggal dihilangkan saja. Hide saja, yang bawah juga sama, di hide saja. Oke, kalau sudah tinggal disesuaikan dengan yang tadi sampai PGRI, berarti ini yang bawahnya tinggal disembunyikan saja. Kalau sudah seperti ini tinggal ditandatangan oleh kita, ditandatangan oleh Ibu Kepala Sekolah. Artinya rancangan SKP ini yang jadi real, yang ditetapkan sebagai nanti penilaian kinerja kita selama 6 bulan. Kalau sudah, tinggal nanti dinilai oleh tim penilaian kredit, tim penilai kinerja, sehingga nanti diisi capaiannya. Nah, capaiannya ini yang perlu diisi oleh timnya. Oke, oh ini saya menjadi guru piket. Oh, ini guru piket ini bulannya belum keisi. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya, menjadi guru piket bulannya belum keisi di rencana. Menjadi guru piket. Oh ini kok hilang. Oh hilangnya kebablasan ternyata yang hide. Oke. Dari sini ya harusnya. Oke. Hide. Nah, ininya 6 bulan. Oke. Cek ke atas. Kita ke capaian. Nah, capaian ini Pak Ibu semua ini nanti dinilai oleh tim ataupun oleh Ibu Kepala Sekolah ya. Nanti silakan dicek. Ini sama dengan kayak tadi ya. Kalau yang div ini pasti ini artinya yang kita sembunyikan. Udah, yang div ini sebagai indikator, ini berarti nggak dipakai oleh kita, sembunyiin aja ya. Yang div ini juga sama indikator, berarti disembunyikan saja. Tuh ya, sama yang bawah ada nggak? Yang bawah ada ya, ini berarti ini indikator bahwa ini memang enggak menjadi kontrak kerja kita, berarti disembunyikan saja. Oke, sekarang tahap berikutnya adalah kita menilai. Nih, lihat sih, silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah atau tim yang menilai. Saya merencanakan 6 laporan, ternyata saya hanya mendapatkan 5 RPP saja yang dibuat, berarti cukup nanti hasilnya otomatis ya. Yang kesini otomatis nggak bisa diedit. Jadi yang Ibu perlu edit hanya ini aja. Hanya ini aja. Yang ini nggak perlu, ini otomatisasi. Ternyata saya 6 RPP-nya oke, berarti nilai saya baik 100% ya, sehingga nilainya juga di sini 100, nilai tertimbangnya. Pak, nggak mungkin saya ngajar 6 tiba-tiba saya membuat RPP 7, kan aneh kan. Nah, sekarang kualitasnya ternyata kata Ibu Kepala bagus nih RPP-nya, oke 95%, maka akan bernilai sangat baik ya. Oh, mengerjakannya kamu berapa bulan? Oh, ternyata 6 bulan, maka akan bernilai baik. Tapi kalau kerjanya 7 bulan, maka cukup, karena harus diselesaikan 6 bulan, malah jadi 7 bulan, jelek itu. Tapi kalau makin cepat, makin bagus, jadi nilainya sangat baik. Hasil akhirnya kinerjanya 120, karena apa? Maksimal untuk SKP yang sekarang dari rentang 0 sampai 120 ya, bukan 0 sampai 100 kayak SKP yang dulu. Oke, hal-hal lainnya silakan tinggal diisi saja, sesuaikan. Jadi itu ya cara membuat nilai sistem itu bekerja. Kalau dia jumlah laporan, kalau kuantitas kurang daripada rencana, maka akan bernilai kurang atau cukup, atau ya kurang atau cukup. Tapi kalau sama akan bernilai baik. Begitupun dengan kualitas.
Kalau prosentasenya melebihi dari rencana akan bernilai sangat baik. Tapi kalau sama akan bernilai baik. Tapi kalau kurang dari rencana, misalkan cuma 80%, maka bernilai cukup. Gitu ya. Karena itu kualitas. Kalau waktu kebalikannya, kalau makin banyak waktu dari target berarti makin jelek. Tapi kalau sama baik. Ya, itu seperti itu. Nah, kalau sudah ini jangan kesininya jangan diotak-atik, kesini nggak usah diotak-atik, biarkan aja. Karena ini dalam kondisi di dalam PP tadi menyatakan kondisi kita kondisi normal, artinya saya pikir ibu kepala sekolah nggak mengintervensi, nggak boleh. RPP rencana kamu 6 bulan harus bereskan 3 bulan, nah itu berarti bukan kondisi normal namanya. Kondisi khusus, karena apa? Misalkan tiba-tiba liburnya dipercepat, misal. Berarti ini kondisinya tidak bisa digunakan SKP yang ini karena ini saya buat menjadi kondisi normal aja gitu ya, karena kalau yang tidak normal atau kondisi khusus perumusannya makin rumit gitu ya. Nah udah ini aja yang diisi, yang ini cukup sehingga SKP saya hasil akhirnya adalah ini 95,1. Jelek ya kalau 9,1 itu artinya masih di bawah 100. Sedangkan yang paling baik itu adalah 120. Sekarang lihat di sini karena di sini nilainya semuanya baik. 95,1 itu baik ya, tetapi tidak sangat baik karena sangat baik itu harus 110 ke atas. Ya, sangat baik itu 110 ke atas. Karena sangat baik cuma 1 di sini. Ya wajar aja nanti hasilnya 95. Oke lah, itu kalau hasil. Jadi SKP saya, kinerja saya itu kontraknya udah dinilai dan ternyata hasilnya 95,1. Nah, kalau sudah, ini kita akan balik lagi ke sini. Capaian sudah, sekarang berikutnya berarti apa? Ke perilaku. Nah, perilaku, nah ini dia, hati-hati. Perilaku di SKP yang terbaru itu ada 4 sebetulnya harusnya. Mohon maaf nih, saya bikin 3 karena yang utama itu jarang guru yang utama itu ya, kecuali yang mau pensiun, nggak tahu bu kepala ini udah utama belum ya, karena kalau utama itu kan golongannya 4D dan 4E ya. Nah, kita cuma bikin 3 aja, guru pertama, guru muda, dan guru madya. Guru pertama berarti golongan 3B, guru muda adalah 3C 3D, guru madya adalah 4A dan kenapa ini ya, guru madya adalah 4A dan 4C sampai ke 4C. Misalkan saya golongannya 4A, berarti saya klik yang ini Pak Ibu. Saya klik yang ini. Nah, kemudian saya isi, bukan saya isi, mohon maaf. Yang mengisi perilaku itu adalah pimpinan kita. Ya, yang mengisi perilaku ini adalah pimpinan kita. Jadi nanti tim penilai kinerja ya boleh menyodorkan filenya satu-satu kepada Bu Kepala atau melalui pendelegasian kepada tim kinerja atau dicetak dulu penilaian perilaku ini, nanti Bu Kepala yang mengotet-ngotet 45, 67, 67 dan sebagainya. Nanti oleh tim dimasukkan ke sistem gitu ya. Nah, kenapa saya blok ini? Ini artinya Bapak Ibu KKM lah. Sini ada bunyi, lihat di sini di atas ada bunyi. Untuk golongan 4A4 sampai 4C itu kan golongan madya. Itu adalah orientasi pelayanan dan data yang dipersyaratkan itu nilainya 4 sampai 5. Itu KKM-nya itu 4 sampai 5. Artinya kalau kurang dari 45 itu akan bernilai buruk atau cukup. Misalkan saya perilakunya adalah dinilai 3. Ini lihat nilainya 54. Tapi kalau dinilainya 4, berarti udah 90 baik. Tapi kalau ke sini 6, 7, wah 120 berarti sangat baik perilakunya. Paham ya Pak Ibu ya? Itu. Dan ini semua silakan tinggal diisi komitmennya, silakan diisi inisiatif kerjanya, silakan diisi kerjasamanya. Kepemimpinan enggak, karena guru itu enggak punya bawahan ya. Nanti kepemimpinan hanya untuk kepala sekolah. Nanti otomatis nilainya adalah ini 107 untuk nilai perilaku. Oke. Nah, Pak, saya golongannya adalah golongan yang ini 3C 3D. Ya udah. Berarti nanti blok warnanya ini KKM-nya adalah ini 3 sampai 4. Berarti kalau kurang dari sini nanti nilainya akan kurang dari baik. Paham ya? Pak, saya golongannya adalah golongan yang 3A 3B, berarti bloknya yang ini.
Ya, jadi jangan sampai nanti kasih yang ini. Enggak selalu harus 45 karena di sini KKM-nya cuma 2 sampai 3 yang disyaratkan itu. Ya, artinya pasti kepala sekolah antara menilai ini, kalaupun lebih dari 23 pasti itu guru itu adalah spesial banget kinerjanya, perilakunya. Itu ya, seperti itu, Pak Ibu. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu jangan lupa di sini, Pak, kok nggak match sih antara nilainya? Jangan lupa, ininya pilih dulu. Tadi Bapak Ibu guru madya, guru muda atau guru pertama golongannya. Jangan sampai Bapak Ibu guru madya tapi di sininya pakai yang guru pertama. Jangan, karena tadi kan ada 3 kan. Nah, jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi golongannya guru madya sehingga perilakunya otomatis jadi 107 perilakunya ya. Kalau sudah dari perilaku sudah masuk ke kinerja. Ini nggak perlu ngisi-ngisi kalau sudah sini, tinggal jadi, tinggal dicetak. Karena di sini otomatis berarti dari Juli sampai Desember SKP saya 95,1. Yang ini kan tadi 95,1 yang ini. Nah, ini kan. Oke. Ini kan SKP saya Juli sampai Desember. Kemudian perilaku saya adalah yang tadi, yang golongan 4A tadi ya. 120, 101, 105, 109 dan hasil akhirnya adalah 98,7. Artinya apa? 70%, 30% rumusnya. Karena apa? Karena kalau yang pakai 60-40 itu harus ada penilaian dari rekan kerja. Jadi kita pakai karena sifatnya memilih, kita pakai adalah yang 70-30 dan rata-rata BKD menyarankan seperti itu. Jadi ribet lagi kalau nanti ada penilaian dari rekan kerja, formnya nanti ada tambahan. Kita cukup udahlah dari atasan langsung aja kita nilainya. Gitu ya. Jadi diperoleh perumusan 70-30 sehingga nilai perilaku kinerja saya untuk bulan Juli sampai Desember adalah 98,7. Pak, ini ide baru apa? Kosongkan saja dulu. Karena ide baru memang masih dalam formnya, instrumennya itu belum terlalu mendetail. Sehingga rata-rata semua udah kosongkan aja dulu untuk ide baru. Jadi yang membuat perbedaan dengan penilaian kinerja sebelumnya, yang sekarang itu ada namanya ide baru. Gitu ya. Yang sekarang ada yang namanya ide baru. Oke, baik. Ini ya. Ini adalah kinerja saya untuk Juli sampai Desember dengan format yang baru. Sekarang kan tadi kata Bu Kepala Januari sampai Juni saya menggunakan PPK yang lama. Ya. Juli sampai Desember saya sudah dapat yang ini. Terus bagaimana menggabungkannya? Nah, ngegabungkannya ada yang namanya integrasi. Tapi integrasi tidak akan terisi kalau PPK yang lama belum kita salin ke sini. PPK yang lama yang mana sih, Bu? Yang itu yang Januari sampai Juni. Gitu. Jadi ini diisi dulu. Silakan, ini kan kosong awalnya. Ini juga kosong awalnya. Silakan isi. Kan udah dicetak tuh yang Januari sampai Juni. Pindahin ke sini nilainya, Bu. Maksudnya gitu. Yeah. Nah, misalkan SKP-nya dapat 99. Misal, 23 dari penilaian Januari Juni. Kemudian orientasi pelayanannya misalkan dinilai oleh kepala sekolah 80. Integritasnya 80. Komitmennya 87. Disiplinnya bagus 90. Kerjasamanya 88 misal. Gitu ya, seperti itu. Oke, oh sebentar, ini kenapa ini? Oke, sebentar, takut saya tadi salah. Oke, ya. Ulangi ya. Misalkan ini nilainya 93, titik ya. Oh iya, titik. Sorry, bukan koma ya, titik ya. Mohon maaf. Kemudian orientasi pelayanan 89, ini 90 misal ya, 88, ini 85, ini 80. Maka nilai prestasi kerjanya akan muncul 90. Ini adalah yang Januari
Juni. Juli. Pindahin ke sini, diketik ulang. Pak kan dicetak ya, cetak aja. Tetap tanda tangan itu makan. Tapi yang kita inginkan kan ada nilai integrasi, gabungan. Nah ini gabungan itu kan berarti harus diinput dulu yang lama, yang baru sudah siap. Oke, kalau sudah sampai sini udah paham nih. Oke, sudah paham ya. Silakan PMK-nya disesuaikan. Mau 30 Juni 2021 silakan ini bisa diketik. Oke, kalau sudah balik lagi berarti ke yang terakhir, integrasi. Nah, integrasi itu berarti gabungan Janjun. Gabungan Janjun. Nah, Pak, kok Janjun jadi 109, Pak? Kan tadi Janjun itu kan nilainya 90, Pak. Ingat harus tahu. Janjun itu rentang nilainya dari 0 sampai 100. Kalau Juli Desember rentangnya adalah menggunakan SKP yang baru, itu rentangnya 0 sampai 120. Sehingga perlu dikonversi supaya setara. Ketika membuat rata-rata itu harus setara dulu instrumennya. Maka dikonversi. Bapak Ibu nggak perlu ngitung sendiri, kita udah hitungkan. Cukup ngisi ini aja, otomatis nanti dihitungkan sendiri. Oh, yang 90 itu berubah sekarang menjadi 109,2 karena sudah dikonversi menjadi rentang 0 sampai 120. Oke ya, paham ya? Ini Juli Desember kan tadi 98 sudah dapat itu, tinggal pindahkan. Sehingga nilai kinerja hasil integrasinya adalah gabungan dari Januari Juni ya dirata-ratakan dengan Juli Desember. Jadi 103,9 dan ini capaiannya adalah predikatnya baik. Nah, ini baru integrasi. Yang perlu ditandatangan bukan hanya ini, ada satu lagi yaitu LAPDOK, laporan dokumen kinerja. Ini yang perlu ditandatangan kepada atasan kita, kepala kakan Kemendagnya. Ya, ini yang perlu ditandatangan hasil dari penilaian Januari sampai Desember. Ini LAPDOK ini adalah periodenya 4 Januari sampai 31 Desember karena hasil integrasi semua. Paham ya? Nah, oke, ini pun nggak perlu dikotek-kotek lagi. Pak, ini kok namanya Gugun? Ya benerin dulu di datanya yang tadi ya. Pak, ini kok namanya masih Dudi? Pak, nggak bisa di apa-apa ini? Ya nggak bisa kalau di sini. Ngerubahnya di menu data ya. Ini silakan dicetak, kemudian ditandatangani, tanda tangani. Ya, seperti ini. Pak, 3 Januari, nggak salah ini 3 Januari. 3 Januari hari apa sih? Hari Senin kan? Oh, udah hari Senin. Bukan hari Minggu, bener, hari kerja. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal dicetak dengan cara Ctrl P aja langsung. Cetak. Langsung dari satu ke satu tinggal cetak. Udah, tinggal disodorkan kepada tim penilai kinerja, nanti akan diberikan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk ditandatangani. Tapi ini kan jangan ditandatangani dulu, kalau yang ini harusnya Ibu Kepala dulu yang tanda tangan. Ya, jangan Bapak Ibu yang nyodorin. Kalau ini kan yang menilai Ibu Kepala, jangan tiba-tiba Ibu yang tanda tangan dulu, Ibu Kepala terakhir, jangan. Ibu Kepala dulu, baru setelah itu dipanggil kan, ayo silakan Dudi Wahyudi sini. Hasil penilaian kinerja kamu adalah segini. Apakah ada yang keberatan? Ini kan ada modalnya gini. Apakah kamu keberatan? Kalau keberatan apa alasannya? Tulis di situ. Kalau mau protes silakan tulis di situ. Gitu kan. Oh, kan aturannya gitu. Kalau mau protes silakan gitu kan. Kalau enggak ya udah Ibu tanda tangan, kalau tidak ada Ibu tanda tangan, silakan kamu tanda tangan. Nanti oleh TU akan dibawakan ke Kakan, kantor Kemenag, untuk ditandatangani atasan kepala sekolah. Itu dia. Ya, mudah banget kan Pak Ibu semua. Kalau ngelihat mudah, ngerjain besok agak udah ya langsung ya. Tapi saya pikir sepaham dulu deh polanya. Oke, sebelum saya teruskan, ada yang tanyakan nggak? Ayo. Dulu Pak ada. Sama. Ada. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Camat dan pemberi materi pada malam hari ini tentang SKP, yaitu Pak Dudi Wahidi. Saya langsung saja Pak, ini tadi ada capaian kinerja. Kan tadi di situ Pak, misalnya 6, pada belum mencapai misalnya sangat baik. Kan di situ Bapak tadi yang mengubahnya, apakah bukan dari awal kita ubah? Pada capaian tadi. Saya menyontek. Jadi Yang ini apa ya? pada capaian Ini ya. Ini ya. itu Pak misalnya 5 laporan, 5. namanya isinya misalnya cukup. Kan di sini langsung berubah. Apakah bukan kita tidak mengubah dari awal? Kan ini dilaporkan berasal dari awal tadi. Tapi karena Begini, Kak. cukup, maka langsung saja diubah di sini. Apakah bukan kita dari awal kita mengubah? Oke. Kita mau sampai lupa kayak ikut Saya bertemu. Ini siapa ini yang bocor ini? Bocor. Oke, semut dulu ya. Udah Pak Amal? Iya, saya kira sudah Pak. Oke, baik. Saya jelasin ya Pak ya. Iya. Nah, dari blok dari sini sampai sini adalah rencana. Oke, sepakat ya? Iya. Blok dari sini sampai sini adalah rencana. Artinya perencanaan yang dibuat di bulan Januari. Kalau normal nih, kalau ini kan di bulan Juli berarti. Iya. Oke. Sedangkan dari blok dari sini sampai ke sini adalah capaian atau realisasi. Artinya oleh pimpinan kita dinilai. Kamu merencanakan 6 di rencana kamu. Ternyata setelah dinilai RPP-nya itu cuma ada 5. Mana ini? Maka si tim penilai itu menuliskan 5. Sebetulnya ini kan awalnya kosong ya, saya ganti Iya, dulu. betul. Awalnya kan kosong, takut membingungkan Pak Amal. Iya. Awalnya kan kosong. betul. Iya. Awalnya kan kosong dulu karena Iya. ini yang perlu dinilai oleh kepala sekolah kan ini. Oke, yuk satu-satu. Pak Amal, mana RPP-nya? Bapak merancang 6. Periksa, oke, ada 6. Sip. Prosentasenya, Oke, kalau baik. kita, wih, keren banget ini RPP-nya. Oke, saya kasih 95%. Pas dicek, dikumpulkannya bulan Desember misalkan ya. Kan akan bikin RPP 6 bulan ya, kebayang ya. Bikin bulan Desember ya, udah 6 bulan bikin. Oh, ternyata dikumpulnya bulan November, bukan Desember. Oh, berarti 5 bulan sudah selesai dari rancangan 6 bulan. Gitu ya. Oke, jadi gitu Pak Amal. Iya, Berarti yang blok ini adalah dinilai oleh pimpinan kita. Paham ya? Betul. Oke, sip kalau begitu. Sekira cukup Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Tadi Ibu Agustina. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat Ibu Camat, yang kami hormati pemateri, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah kembali kepada kinerja utama. Tadi di kinerja utama ada 14 poin. Ya, jadi saya ulangi, di kinerja utama itu ada 14 poin. Nah, bagaimana? Apakah ini pertanyaan pertama? Ya. Apakah di sini ada nilai maksimal atau bagaimana? Karena mungkin beberapa teman ada yang tidak menjadi wali kelas atau mungkin ada yang tidak menjadi pengurus sebuah organisasi. Otomatis kan dari kinerja utama itu berkurang dari 14 indikator tadi. Kemudian yang kedua, apakah dan kalau misalnya ada nilai
standar, berapa nilai standarnya. Nah, itu. Kemudian di rencana tindak lanjut tadi dijelaskan bahwa misalnya si guru A mengajar misalnya 10 kelas. Kemudian dari 10 kelas mungkin hanya 9 kelas atau 8 kelas yang ada siswanya yang remedial. Nah, berarti di laporan itu apakah tetap ditulis 10 kelas atau hanya 8 kelas yang artinya yang ada siswa remedial di kelas itu. Nah, untuk sementara barangkali seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang banget ini saya dicecar pertanyaan 3 langsung dari Ibu Mustina ya. Berarti menyimak berarti kalau begitu ya, nggak ngantuk. Karena di sana mungkin udah jam berapa kalau di sana ya? Udah jam 10 kurang. Oke. Terima kasih Bu. Pertanyaan pertama. Bagaimana kalau saya tidak menjadi wali kelas? Ya, wali kelas. Atau tidak menjadi wakasek humas, tidak menjadi wakasek. Ibu cukup dinolkan aja dulu semuanya, dihilangkan dulu ya tadi ya saya bilang ya, yang enggak penting itu ibu dihilangkan aja biar nanti di sananya terdetek mana yang dipakai mana yang enggak di form berikutnya gitu kan. Oke, hilangkan aja. Nah, sehingga ibu cukup dari sini kan saya nggak jadi nih, ibu cukup dihilangkan saja dengan cara disembunyikan. Artinya kalau disembunyikan, ibu itu hanya yang muncul saja yang menjadi kontrak kerja dengan pimpinan. Aduh. Lala, naik ke atas lah, naik ke bawah lah, ke atas lah. Ra, itunya lupa. Enggak, yang di dalam. Nah, jadi nanti Bapak nggak perlu juga menyatakan diri, situ teman saya bikin cuma 10, saya di rancangan bikin 20, capek banget ya saya, gitu kan? Saya jadi bikin 10 aja. Nggak ada yang melarang hal itu ya, karena prinsipnya kita yang mengatur diri kita membuat kontrak dengan pimpinan kita ya. Tapi masa iya sih kinerja kita cuma 2 rencana aja selama 1 tahun? Irit amat kinerja kita hanya 3 aja, hanya 4 aja merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, sama melakukan tindak lanjut. Lupa lah, itu aja saya mah kinerja saya. Nggak ada lagi wali kelas, nggak lagi apa-apa, nggak mau lagi saya melakukan seminar, melakukan ini itu, enggak lah, saya mah mau top itu aja. Ya silakan, itu kan rencana Bapak dan Ibu semua. Paling nanti kepala sekolah akan melihat, oh iya ini memang standar kerjanya dia seperti ini. Walaupun tetap di penilaian akhirnya adalah di penilaian capaian. Mau yang 3, mau yang 10, mau yang 15, dilihat nilai akhir adalah hanya capaian. Tetapi tentu saja kepala sekolah akan memberikan penilaian di luar ini. Mana guru yang benar-benar melakukan kinerjanya hanya 3, hanya 4, hanya 5, hanya 10 dalam 1 tahun. Itu penilaian khusus dari kepala sekolah. Secara prinsip SKP tidak mengatur yang ini harus sedikit, yang ini harus banyak, kamu harus banyak, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Silakan saja, karena intinya adalah ini kontrak kita. Makanya ada yang namanya tadi verifikasi daripada kontrak kita yang dilakukan oleh tim. Oh ini enggak nih, yang ini masa sih ini sih kontraknya gini, itu adalah prerogatif dari kepala sekolah nanti yang akan melihat rencana kontrak kita. Itu ya Pak Khairi ya, prinsipnya seperti itu. Mau Bapak ngikut yang sedikit? Mohon maaf, ya mohon maaf Pak, boleh izin?
Silakan, asal jangan berantem aja. Iya. Jadi berarti kalau begitu Pak, misalnya saya 15, kemudian Pak Hoeri 10. Berarti nilai akhirnya misalnya saya mau mendapat nilai 100, Pak Hoeri juga mau mendapat nilai 100. Berarti menurut saya berarti untuk mendapatkan nilai 100 ini ya pembaginya tetap kalau saya pembaginya 15. Kemudian Pak Hoeri pembaginya 10. Seperti itu barangkali Pak. Ya, Untuk ya, mendapatkan nilai 100. ya. Ibu senangnya bagi-bagi mulu. Abang kurang bagi-baginya. Ya, jadi gini ya, ingat sekali lagi, ini adalah kontrak kita dengan pimpinan, bukan kontrak kita dengan teman kita, bukan. Bukan membandingkan kontrak kerja kita dengan teman-teman kita, bukan. Ya, sekali lagi Bu Agustina. Jadi inilah kontrak kita dengan pimpinan. Jadi nggak perlu Ibu melirik kiri kanan, kamu berapa kontraknya? Ayo berapa? Gitu kan? Nggak perlu juga. Karena apa? Udah, saya mengikhlaskan diri saya dalam 1 tahun ini, saya akan merencanakan kegiatan ini, kontrak saya dengan pimpinan. Tidak melihat, kan gitu kan sistemnya itu kan penilaiannya kan. Tidak melihat dari teman-teman yang lainnya. Karena bunyi SKP adalah antara kita dengan pimpinan kita kontraknya. Ya, jadi nggak boleh juga kita membandingkan, gue kamu yang 10, saya 15 kok nilainya sama, harusnya saya lebih tinggi dari kamu. Enggak gitu, karena ini adalah mainannya kontrak kita dengan pimpinan. Cuma saya tadi bilang, pasti pimpinan pun akan menilai di luar ini. Mana guru-guru yang senang tantangan, mana guru-guru yang hanya cari aman biasa saja, normal-normal saja, mana guru-guru yang benar-benar memiliki visi ke depan akan membuat sekolah kita lebih maju. Itu kan prerogatif kepala sekolah. Sehingga mana nih guru-guru yang nantinya bisa menjadi manajemen sekolah akan dilihat diantaranya dari situ. Tetapi secara prinsip tidak membandingkan antara nilai si A, si B, si C, dan yang lainnya. Karena ini sistem berdiri sendiri, kontrak antara bawahan dengan pimpinan. Nilai 100 yang 10 item dengan nilai 100 yang 15 item sama-sama hasil akhirnya 100 dengan kualifikasi baik. Paham Bu Agustina? Mudah-mudahan. Ya. Iya. Ya. Tanya lagi Pak, bisa Pak? Tadi pertanyaan kedua. Tanya Pak, bisa. Oh, masih nyangkut ini atau pertanyaan baru? Kita lihat waktu Pak ya. Ya, kalau misalkan pertanyaan baru sebentar. Pertanyaan baru, Pak. Saya Pak Hoeri dulu, Pak Hoeri belum selesai. Iya. Nah, menu chef betul. Pak Hoeri keren banget memberikan ini ke saya ya, masukan. Jadi Bapak Ibu, setiap perubahan yang terjadi di dalam aplikasi ini jangan lupa save, simpan. Keren Pak Ferry ya. Karena kalau tiba-tiba Bapak Ibu udah dicetak semua keluar ya nggak kesimpan. Kayak tadi saya, gitu kan? Ubah, hide. Pas tiba-tiba mati lampu keluar nggak kesimpan dulu. Ya udah nol lagi dari awal, aplikasi awal. Nah, Pak Ferry mengingatkan saya. Silakan setiap perubahan apapun yang ada di Excel kayak ngetik aja lah, ngetik biasa. Save, gitu ya. Thank you Pak Ferry. Pertanyaan yang lain mungkin apa tadi saya lupa, yang ketiga apa lagi? Udah ya Pak Ferry semua ya? Cukup Pak. Ya, sudah ya Pak Ferry ya. Iya. Gimana Bu Erni? Silakan Pak Agus. Masih ada Pak Agus Pak. Pertanyaan terakhir barangkali Pak ya. Iya. Silakan Pak Agus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, langsung saja Pak. Iya. Ini juga pertanyaan penutup tadi. Itu yang mau saya tanyakan Pak. Itu tentang SKP. Itu saya dengar itu tidak ada hubungannya, kalau tidak salah saya dengar tidak ada hubungannya dengan sumpah. Tapi untuk SKP yang sekarang yang baru Pak, itu yang problemnya bagaimana yang mengusul itu yang sudah sumpah itu dengan SKP yang lama. Kemudian tadi antara misalnya naik turunnya tidak mempengaruhi
Tapi untuk di Kemenak itu sangat mempengaruhi sekali, Pak. Apabila turun di situ itu akan ditolak itu, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, ini saya itu mengusulkan untuk kenaikan golongan, Pak, dari 4A ke 4B melalui Simpek. Kemudian sudah dinilai yaitu tentang ada perbaikan. Kemudian saya sudah kontak ke pusat, ke Kemenak pusat, yaitu apakah kita itu masih menggunakan SKP yang sekarang atau SKP yang lama. Sampai sekarang itu belum ada jawabannya. Itu yang menjadi bingung, yang akan saya upload lagi di Simpek 5. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget nih Pak Agus, berarti mengerjakan sendiri nih ya terkait masalah SKP dan kenaikan pangkat. Wah. Ya Pak Agus, terima kasih. Jadi betul Pak. Pada prinsipnya sebetulnya gini, pada prinsipnya ya, ini saya buka-bukaan aja. Apa yang Bapak Ibu lakukan di SKP, apa yang Bapak Ibu tuliskan nanti di Dupak, dengan apa yang Ibu lakukan dalam penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah di dalam 1 tahun, itu seharusnya adalah saling berkoneksi, saling menyambung. Betul. Karena itu bagian dari kinerja yang nggak bisa terpisahkan. Tetapi lagi-lagi kenyataannya Pak, terkait SKP loh ya, SKP, terkait SKP. Bukan penilaian kinerja guru, bukan juga Dupak. SKP. Yang ada ujungnya adalah keterkaitan hubungan antara angka kredit yang ada di SKP dengan yang ada di dalam proses penilaian akhir kenaikan pangkat itu kadang-kala tidak dikoneksi karena dia diabaikan begitu saja. Karena SKP kontrak kerjanya yang bermain terkait bagaimana kita merancang kinerja kita dalam 1 tahun berdasarkan Permenpan nomor 8. Berbeda dengan kenaikan pangkat guru ya Pak ya, seperti itu. Itu Pak. Jadi silakan sesuaikan saja dengan apa yang diharapkan di situ. Kalau kita yang ada udah Pak, is oke, pokoknya yang terpenting format baru aja SKP itu bunyi seperti itu. Ya, itu secara mudahnya. Nah, jadi untuk tahun 2021 ini dari manapun, mau dari Kemendikbud maupun dari Kemenag, karena PP aturannya sama, rumah besarnya sama, yaitu rumah di BKN dan rumahnya di Menpan RB, yang Menpan yang mengeluarkan, berarti aturannya akan sama. Walaupun saya bilang tadi, ketika ditanya sosialisasi ke bawah apakah sudah terjadi, semua juga pada bingung, apalagi terkait masalah jabatan fungsional guru Pak. Nah, bayangkan Bapak di Menpan nomor 8 apakah dinyatakan dengan jelas di situ terkait guru? Tidak Pak. Yang ada hanya jabatan fungsional, itu pun yang dicontohkan adalah tenaga kesehatan. Lihat baca, tidak ada guru. Karena mereka juga kebingungan. Karena terkait guru itu menyangkut apa? Banyak hal. Guru diikat oleh Permendikbud, guru diikat oleh peraturan Kementerian Agama, guru diikat oleh Perka BKN, guru diikat oleh juga Permenekpan RB nomor 16 terkait angka kredit yang jarang diinformasikan dan di breakdown di dalam Perka BKN sekalipun tidak ada. Jadi kita harus sendiri yang bekerja ujungnya. Itu Pak Agus, saya sepakat dengan Pak Agus. Nah, jadi tetap Pak, untuk yang sekarang karena PP-nya sama, ini berlaku di Kemenak dan berlaku di Kemendikbud. Berarti Bapak nanti Juli Desember tetap menggunakan aplikasi yang baru. Bahkan Pak, di beberapa provinsi baik di Pemda maupun di Kemenak, Kemenak saya belum, terus terang Pemda, itu mereka langsung karena sistemnya by aplikasi di online, mereka menyatakan udah bikin semuanya dengan format baru dari Januari sampai Desember. Itu bahkan intervensi sampai situ. Karena apa? Aplikasi yang dibuat secara online oleh mereka sudah diubah menjadi pola yang format baru. Itu Pak, ya. Nah, itu beberapa provinsi sudah menyatakan gitu. Jadi kalau saya menyatakan bahwa, kalau saya pribadi menyatakan Bapak, kalau aturan main yang berlaku adalah Januari Juni kita menggunakan PP 46, Juli Desember kita menggunakan PP 30 yang terbaru. Apakah aplikasi Simpaknya sudah melakukan itu dan sebagainya?
ya jangan sampai aplikasi malah merubah kepada peraturan yang berlaku. Justru sekarang harusnya aplikasi segera keterbaruan dengan perubahan di PP yang 30. Tapi kita jangan berpikir aplikasi, kita langsung cetak aja, print, tanda tangan, dan dilaporkan ini adalah SKP saya untuk yang 2021. Itu mungkin Pak Agus ya, saran dari saya Pak. Iya, terima kasih. Ya, Ya, dan terima kasih Pak. Ya, siap. Dan yang lainnya kita sama-sama belajar saya pikir. Karena ini baru peralihan Pak. Baru peralihan 2021 itu. Karena nanti murninya PP 30 itu akan dilakukan nanti murninya dari Januari sampai Desember itu nanti di tahun 2022. Tidak ada lagi penggabungan dengan SKP yang lama. Nah, jadi Januari sampai Desember 2022 menggunakan format baru semua yang PP 30 ini. Begitu bagus ya. Oke, keren banget ini. Siap Ibu Erni? Ya, terima kasih Pak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dari penyampaian yang diberikan oleh Pak Didi tadi, saya rasa ini yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Sebab terus terang Pak, kami belum bergerak. Kita akan membuat SKP yang baru, tapi tidak ada petunjuk yang kami anggap paling tepat, karena di YouTube itu banyak berseliweran aplikasi-aplikasi yang sebenarnya kami juga bingung yang mana sebenarnya yang harus digunakan. Baiklah, kita aplaus dulu teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, atas materi pemberian materi yang kita sudah terima pada malam hari ini. Silakan. Oke, Pak Dudi, saya mencatat beberapa hal yang saya tangkap dari pemberian materi pada malam hari ini. Yang pertama, dari 12 menu yang disiapkan di aplikasi, saya menganggap bahwa yang menjadi tupoksi kita di kinerja utama itu sebenarnya hanya dua, yaitu untuk pertama yaitu rencana kinerja dengan tugas tambahan. Kemudian yang kedua di TKB. Ini saja barangkali yang menjadi sasarannya akan kita lakukan. Yang lain itu otomatis masuk. Itu pemahaman saya. Kemudian yang kedua itu akan dilanjutkan ke kepala madrasah untuk menilai kinerja yang sudah kita lakukan sesuai dengan pelaporan yang kita susun berdasarkan apa perencanaan yang kita buat. Hanya saja sebagaimana yang selama ini kita lakukan, bahwa SKP yang kita lakukan ini kan terus terang itu dikerja oleh pegawai di Pemdik, sehingga kami sama sekali tidak menyentuh SKP yang lama. Insya Allah SKP yang baru ini itu merupakan pekerjaan pertama barangkali kami untuk melakukan itu. Itu barangkali Pak Didi ya? Ya. Mantap. Insya Allah hari Selasa saya akan melaporkan, paling lambat hari Selasa saya akan laporkan ke Pak Didi bahwa teman-teman alhamdulillah sudah melengkapi SKP. Kalaupun ada sesuatu yang tidak kami pahami dari hasil diskusi dengan teman-teman, kalau memang bermasalah mungkin kami akan hubungi kembali Pak Didi minta maaf ini izin. Siap Ibu. Ya. Bu, sedikit mungkin untuk Ibu Kepala Sekolah, boleh? Boleh Pak, silakan. Masih ada Ibu. Sedikit ya, paling 5 menit saya untuk Ibu Kepala Sekolah. Prinsipnya, mohon maaf. Prinsipnya sama sebetulnya, cara pengisiannya sama. Cuman yang direncana saja yang memang membuat beda ya Ibu ya. Oke, sebentar. Oh, sorry. Saya sepertinya salah ngasih ya. Iya, nanti saya coba kirim. Bentar ya, nanti kirim lagi. Yang ada dulu, yang terbuka dulu aja. Saya izin. Nah, ini kepala sekolah. Ya, ini ya Ibu Kepala Sekolah. Mohon maaf, nanti saya coba perbaiki. Rencananya aja Bu, yang direncana Bu, yang di sini. Nah, ini yang direncana ini Ibu, nanti tolong dicek di dalam. Jadi gini, ketika guru membuat rencana, guru itu akan melihat kinerja kepala sekolahnya apa.
Iya. Tadi kan dua kata Ibu Erni kan dua tadi. Kinerja kepala sekolah itu ada dua. Yang pertama adalah terkait masalah manajerial, supervisi dan kewirausahaan. Iya. Satu bundel. Yang kedua adalah terkait PKB-nya. Oke. Dan itu di breakdown oleh guru menjadi rencana guru. Iya, Pak. Nah, sekarang yang kepala sekolah dibalik. Berarti kepala sekolah harus tahu dulu rencana atasan kepala sekolah. Siapa? Kepala kantor Kemenagnya. Iya. Nah, berarti di mana nanti ditulisnya? Di sini ditulisnya. Kan kalau tadi guru, di sini kan ditulisnya itu adalah kinerja kepala sekolahnya kan? Ini adalah kinerja gurunya. Guru ya. Kalau kepala sekolah dibalik. Ini kinerja kepala sekolahnya, yang ini adalah kinerja pimpinan kepala sekolahnya. Berarti siapa? Kepala kantor Kemenag. Nah, Ya, tinggal ditanyakan saja nanti. Ya, kan biasanya kalau di dalam tata aturan kita itu ada yang namanya perkin, perjanjian kinerja. siap. Nah, perkin itu tanda tangani antara kita dengan atasan kita. Nah, ini tinggal dicek aja Bu di sini. Hanya ganti ini aja. Kalau ini kan kebetulan adalah saya mengambil dari perjanjian kinerja yang ada di Provinsi Banten terkait kepala sekolah dengan kepala cantor kabang dinasnya. Ini kinerja kepala cantor kabang dinasnya. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu semua, nanti Ibu kepala tinggal dicek aja di di kinerja kepala kantor Kemenagnya. Tinggal dituliskan di sini apa. Misalkan di sini bunyinya ada atasnya biar posisi peseradik madrasah, misal ya. Gitu. Ya udah, berarti ini adalah kinerja atasan kita. Dan ini nggak boleh mengarang. Ini biasanya ada di dalam sistem informasi kinerja, ada tupoksinya, betul. Jadi cukup aja tuliskan dua lah. Cukup aja tuliskan satu di sini atau mau dua di sini juga boleh. Kalau kita kebetulan di Banten ada dua kinerjanya. Yaitu yang pertama adalah terkait tadi manajerial di dalam personilnya, yang kedua adalah terkait pembiayaannya. Itu ya, kinerja kepala sekolah dengan kepala cabang. Berarti Pak, untuk aplikasi ini kami dari pihak madrasah, utamanya pimpinan, itu dulu yang menyusun Pak ya. Kemudian untuk poin yang kolom pertama Pak, untuk kolom kedua itulah yang diserahkan kepada guru masing-masing untuk memasukkan rencana kinerja mereka. Sementara untuk kolom pertama itu adalah rencana kinerja dari kepala sekolah. Betul. Kalau yang guru ya, betul. Jadi kalau yang guru yang tadi itu cukup hanya yang kolom kedua saja yang diisi, karena kolom yang pertamanya sudah itu kinerja kepala sekolahnya. Tapi kalau untuk kepala sekolah kan saya nggak tahu kinerja kepala kantor Kemenagnya apa, gitu kan? Nah itu jadi harus dicari tahu dulu. Nah selanjutnya adalah kesininya ya tetap aja kalau yang ininya tetap sama dengan tadi Bu. Misalkan ini menyusun rencana, mengembangkan organisasi, disebutnya silakan ini adalah tupoksi kepala sekolahnya, dicari aja, tinggal dicari. Selebihnya kesininya sama, kesananya sama, selebihnya otomatisasi ya. Oke. Begitupun dengan tenaga administrasi. Oke, begitupun dengan tenaga administrasi juga sama, silakan. Intinya adalah cuma tadi doang, ilustrasi saya cek sedikit, nanti saya perbaiki, perasaan saya udah tadi ubah tapi belum ya. Oke, di rencananya aja yang berbeda. Ini juga, ini biarkan saja. Administrasi dengan guru itu, tenaga administrasi TU dengan guru yang ini biarkan saja, nggak usah diganti. Yang blok yang ini, yang diganti itu ininya aja. Ini adalah tupoksi kita. Ya, ini tupoksi kita. Misalkan ini ya, yang TU nih, TU ini bagian pengelola barang, misalkan TU-nya bagian pengelola barang misal, berarti bunyinya di sini membantu menyiapkan dokumen kerja. Kalau tidak ada ya udah hapus saja, ganti dengan kinerja yang benernya apa. Misalkan Ibu terkait apa, jabatannya sebagai arsip di mana, di perpustakaan misal, berarti kinerja perpustakaannya di sini isi. Yang nggak kepake tinggal disembunyikan kayak tadi. Prinsipnya sama, kesananya otomatis. Itu aja ya, yang membedakan adalah hanya di rencana kinerja saja. Itu mantap. Oke Pak, satu lagi. Ya, silakan.
intinya saya sampaikan ke teman-teman bahwa penilaian kinerja PNS yang akan kita buat itu memang real sesuai dengan apa yang dilakukan tanpa memperhatikan berapa banyaknya jumlah yang akan kita buat. Walaupun misalkan 5 jumlah kinerja yang akan kita rencanakan dan itu yang kita harus selesai atau dilaksanakan, maka tetap itu tanpa melihat lain. Nah, saya menganggap Pak, apakah benar rencana kinerja kita itu akan memberikan penilaian tersendiri untuk perilaku kerja? Apakah boleh seperti itu Pak? Misalkan nih, saya ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menjadi pendamping dalam penilai sebagai tim penilai. Dari program kerja atau rencana kerja yang Bapak Ibu guru sudah buat, di situ juga bisa saya jadikan dasar sebagai penilaian di kinerja perilaku Pak ini, di perilaku kinerja pegawai atau guru. Apakah boleh seperti itu Pak? Ya, oke, baik Ibu Eni. Untuk perilaku sebetulnya adalah penilaian yang tersendiri dengan SKP. Iya. Ya, karena di perilaku itu ada indikatornya yang menilai. Misalkan gini, punten nih ya, saya cek nih. Untuk yang pelayanan, perilaku terkait pelayanan, misalkan nih, ketika memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang dilayani, saya yang dinilai melakukan apa? Coba lihat di sini. Perilakunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan saya di sini kan diisyaratkan 4 sampai 5 nih. Yang 4 coba lihat. Memberikan pelayanan di atas standar dan membangun nilai tambah dalam pelayanan. Oh, orangnya oke ini. Coba lihat lagi yang kedua. Ketika membangun hubungan dengan pihak lain yang dilayani, apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Misalkan di sini mampu berusaha memenuhi kebutuhan mendasar. Oke, 5. Jadi menilai perilaku nanti berdasarkan poin situasi dan berdasarkan indikator yang nampak di dalam perilakunya. Ada 4, ini kata-katanya, kalau 5 ini kata-katanya, kalau 6 ini kata-katanya, kalau 7 ini kata-katanya. Oke Ibu, ini untuk perilaku. Nah, artinya tim penilai kerja sebagai pembantu kepala madrasah ini tetap juga bisa ngisi Pak ya, bukan cuma Pak saja. Ya, silakan Ibu, nanti mekanisme siapa yang mengisi ini sekali lagi nanti diatur oleh Ibu kepala sekolah, apakah mau beliau yang mengisi ini atau mendelegasikan kepada tim penilai. Misalkan Bu Erni kata kepala sekolah, silakan Bu Erni, perilaku teman-teman diisi ya sebagai pendelegasian Ibu kepada tim. Maka nanti Bu Erni yang mengisi ini. Dan ini menjadi catatan di print, dicetak. Catatan perilaku ini dicetak aja, kan? Cetak, di print. Nah ini kan nilainya ada tuh, berapanya kan? Nah ini dicetak sebagai bukti bahwa perilaku tersebut adalah ini. Seperti itu. Ya, saya kira cukup Pak. Alhamdulillah. Insya Allah tidak ada lagi masalah yang teman-teman temukan atau dapatkan pada saat penyusunan SKP nanti. Penjelasan yang Bapak berikan pada malam hari ini sangat super sekali. Itu merupakan jariah atau amalan yang Bapak berikan kepada kami dan menjadi amalan untuk Bapak. Mudah-mudahan ini hanya Allah yang bisa mengganti. Kami tidak bisa memberikan sertifikat. Ya. Baiklah, Putus. Putus-putus suaranya ya Bu ya? Putus-putus. Bu Erni suaranya putus-putus. Oke. Halo. Ya, silakan Bu. Halo. Ya, ada, silakan ada, silakan.
Iya, iya, ada Bu. Oke. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Pak atas informasi yang telah kami terima pada malam hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah mengganggu waktu Bapak dengan keluarga. Harusnya waktu ini untuk keluarganya Bapak, tapi kami sita untuk kegiatan ini. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan apa yang sudah diberikan kepada kami. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Kami applause dulu teman-teman, Bapak Ibu guru, untuk Bapak. Ya. Atau masih ada yang ingin disampaikan Ibu Kamas? Ada? Saya kira cukup luar biasa, sangat mencerahkan. SKP sudah menjadi terang benderang penilaian kinerja yang akan disusun oleh Bapak Ibu sudah menjadi terang benderang, insya Allah. Jadi satu mungkin yang perlu saya komentari bahwa sebenarnya untuk tahun 2022 semua yang di awal tadi yang lembaran pertama itu sudah harus diisi oleh teman-teman guru sebenarnya. Jadi nanti di akhir tinggal mengevaluasi apakah yang sudah direncanakan di awal sebagai sebuah komitmen atau perjanjian kinerja itu benar-benar bisa terrealisasi baik dari sisi kualitasnya, kemudian kuantitasnya seperti apa nanti sudah bisa dievaluasi di akhir. Seperti itu. Cuman ini kan namanya baru, berarti kita semua menyelesaikan dulu yang 2021 separuhnya pola lama, kemudian Juli sampai Desember yang baru. Saya kira tidak masalah. Mudah-mudahan dalam waktu 1 minggu ini, karena malam ini kita semua sudah sama-sama belajar, insya Allah sudah bisa selesai untuk SKP. Karena kalau SKP sudah selesai berarti yang lain lagi bisa diselesaikan atau bisa kita kerjakan lagi. Demikian saya kira Pak Dudi luar biasa, atas nama seluruh keluarga besar madrasah menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan di pertemuan yang lain juga topik yang lain Pak Dudi kembali hadir untuk Mandok Kota Makassar. Terima kasih banyak Pak Dudi. Saya kembali ke Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kamas. Demikian barangkali Pak Dudi. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya segala kekurangan yang muncul atau yang tampil di hadapan Pak Dudi. Inilah kami dari Mandok Kota Makassar. Insya Allah Pak, jika ada kesempatan ke Makassar, bisa mampirlah di madrasah kami, lihat keramaian. Siap. Siswa Pak 1.400. Wow, keren banget. Ini sekolah favorit ini. Iya. Demikian. Siap. Nanti saya kontak lah kalau ada kegiatan ke situ. Siap. Iya. MN Pak. Baru 1 kali saya Bu Kepala ya ke Makassar. Makassar kita. Kapan itu Pak? Waktu ada sosialisasi dari Kemendikbud terkait ujian nasional waktu itu di situ di hotel apa tuh saya lupa. Saya udah pernah juga tuh merasakan nikmatnya masakan Makassar. Kapan-kapan lagi Pak ke Makassar. Kami akan jemput untuk datang ke madrasah kami. Ya. Kegiatan MN lah di sana Bu Erni ya, MN ya. Siap. Insya Allah Pak. MN kami lancar Pak setiap bulan. Keren. Asmar ya, yang pas. Siap. Baiklah Pak, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kita bisa bertemu di kegiatan yang lain. Amin. Salam buat keluarga Pak Dudi. Sama-sama Bapak Ibu semua. Ya. Salam. Ya, terima kasih banyak Pak Dudi. Maaf dari saya. Senang banget malam ini pokoknya. Serasa saya keluarga, bagian dari keluarga Mandua Kota Makassar. Keren banget. Tidak rapat cara teman-teman tadi pagi. Ya, terima kasih Pak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya japri ya Bu Erni ya. Yang terbaik. Terima kasih Pak Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.